Selanjutnya masuk bahasa pemrograman prosedural. Ya, ini kalau nanti praktek, yang praktek saya aja dulu ya. Kalau berikutnya, kalau sudah siap atau waktunya masih cukup, ini kayaknya tidak cukup ya. Kalian sampai jam setengah 11 ya. Setengah 11. Masih 1 jam, cukup tidak untuk pemrograman? Sepertinya agak kesulitan. Belajar bahasa pemrograman sama halnya dengan belajar bahasa apapun, dimulai dengan secara intuitif, mengenal dan langsung memakai bahasa tersebut untuk keperluan sehari-hari yang penting sesuai kebutuhan. Bukan dari teori bahasa. Seorang dengan bahasa ibu bahasa Indonesia saat belajar bahasa Inggris akan mulai mengenal bahasa Inggris melalui membaca. Contoh-contoh kalimat sederhana yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari sepertinya mulai menyapa selamat pagi, jam berapa, melalui contoh tersebut. Ia akan belajar kosakata penting dan pola kalimat. Misalnya kalimat pernyataan SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Struktur kalimat tanya, kalimat aklamasi, dan lain-lain. Selanjutnya baru beranjak ke konsep yang lebih kompleks yang ada pada bahasa asing tersebut dan mengenal tata bahasa secara lebih formal dan mulai menulis. Belajar pemrograman pada hakikatnya sama dengan belajar bahasa natural, bahasa manusia. Seorang belajar dari membaca program terlebih dulu daripada menulis kode program. Jadi nanti kalian membaca programnya dulu, baru bisa menulis program. Proses menulis kode atau coding dapat dimulai setelah kalian membaca contoh-contoh program yang menjadi pola membangun program kompleks. Bedanya dengan belajar bahasa natural, teks dalam bahasa pemrograman yang ditulis bukan dilafalkan dan dipahami sebagai teks statis, melainkan dapat dipahami oleh mesin dan dapat dieksekusi atau dijalankan. Nanti ada variabel, ekspresi, struktur kontrol putusan, dan struktur kontrol perulangan. Elemen generik yang ada di dalam bahasa pemrograman. Variabel tadi ya, A sama dengan apa, P sama dengan poin tadi ya. Ekspresi tampilkan ya. Tampilkan poin Anda atau uang Anda kurang, atau tampilkan Anda mendapatkan bakso gratis. Terdapat banyak bahasa pemrograman dan setiap bahasa memiliki paradigma, keunggulan, tantangan masing-masing. Pada unit ini kalian diperkenalkan pada bahasa pemrograman C, yang merupakan salah satu bahasa pemrograman prosedural. Saat mempelajari bahasa C pada unit ini di kelas 10, kalian mempelajari 4 elemen generik, yaitu variabel ekspresi, struktur kontrol keputusan, dan struktur kontrol perulangan. 4 elemen ini berlaku di semua bahasa pemrograman prosedural lainnya. Teks kode program dalam bahasa-bahasa pemrograman lain banyak yang mirip dengan teks bahasa C. Oleh karena itu kalian perlu menyadari bahwa unit ini tidak dibuat hanya agar kalian menguasai pemrograman dengan bahasa C, tetapi bagaimana kalian dapat menggunakan keempat elemen dasar tersebut untuk membuat suatu program. Bahasa pemrograman C, nah, barangkali kalau ada di LKS. Ini ya. Bahasa C dikembangkan oleh Denis bla 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 Woco Dewi ya. Mungkin di LKS kalian ada enggak? Ini nanti kalian masuk ke harus online daripada install satu-satu, mending kita online seperti Google Colab itu kemarin ya. Bahasa C banyak dipakai untuk membuat sistem operasi dan program-program sistem pemrograman tingkat rendah atau yang dekat ke perangkat keras, misalnya untuk kontrol peralatan. Buat toolkit pemrograman menulis aplikasi, kelebihan bahasa C sehingga banyak digunakan ada pada kemampuan untuk menghasilkan kode yang singkat, efisien, tapi tetap mudah dibaca. Berbeda dengan bahasa mesin yang efisien, tetapi membutuhkan latihan khusus untuk membacanya. Bahasa tingkat lain yang enak dibaca. Tidak efisien, walaupun demikian perlu diakui kesulitan untuk membaca program bahasa C lebih tinggi daripada bahasa tingkat lain. Membuat program pertama dengan bahasa C. Sekarang kalian mulai perjalanan membuat program dengan bahasa C. Namun sebelum mulai, ada persiapan yang harus kalian lakukan. Pertama, membutuhkan sebuah tempat untuk bekerja yang disebut lingkungan perkembangan. Kedua, harus memahami proses membuat program mulai dari mengetik kode program dan menghasilkan program yang diakses atau dijalankan komputer. Kita lanjutkan pelajarannya ya. Maaf karena terganggu sikap teman kalian. Untuk selanjutnya kita menggunakan bahasa C. Bahasa C kita bisa menginstal dahulu. Ini saya install dahulu ya. Menggunakan IDE. IDE-nya apa? Ini saya baca sampai di sini. Eclipse. IDE yang biasa digunakan ialah Eclipse. Atom Code Block. Kita masuk ke Eclipse.
Eclipse cari di mana? Cari di internet. Eclipse. Saya cari eclipse.com tadi ya. Eclipse. Ada yang desktop, ada yang web. Kita pakai web atau desktop? Web itu harus connect internet. Enaknya orang sang install. Tapi kalau desktop harus diinstal. Pilih yang mana? Desktop IDES, ini download ya. Kalau web, mana web? Mana yang web mana? Ini download ya, minta download ya cah. Wis download lah. Download yang versi sesuai komputer. Wah, harus diinstal ini. Ini coba saya download, nanti kalau cocok, wah bayar. Mau bayar. Wow, oh kon nyumbang. Mau nyumbang? Kok 120 mega, lumayan besar nih. Cobalah nanti, yang online ada ndak? Ide online. Ini yang mana? Oh ini mungkin. Wah lama nih, 120 mega. Download today. Tadi yang offline ini, apa? Yang online. Actis online. Ini apa? Ini kayaknya. Yes. Wah. Ini apa? Ada di Google ya. Nanti buka Google. Waduh, bentar, ini saya keluarkan dulu. Cari Eclipse online ya, Eclipse online. Chrome ya. Eclipse online. Atau ini aduh. Ada yang online, ada yang pakai Google Chrome aja. Pilihan bawaan Google aja, lebih mudah. Ini yang online. Wah, kon login ya males. Kita bukan ke Chrome. Add extension. Sudah, down mana? Tool menu. Tool mana? Story tool mana ini? More tool. Aduh di sini office-nya. Nah ini apa? Eclipse. Klik. Nah ini. Starting. Oh ini, gini aja ya. Starting, please wait ya, karena gratisan ya, ada waktunya ya. Daripada download tadi. Download belum selesai, masih 69%. Wah, ready, oke, enter. Nanti masih ingat ya, buka Chrome, harus Chrome. Chrome kalau tidak bisa dibuka gimana? Beberapa Chrome kalian ketika dibuka tidak tampil, itu karena dikunci oleh UNBK NBK ya. Kamu tinggal klik kanan, open with, istilahnya apa? Yang Google-nya nanti ada masalah, silakan
Chrome-nya ada masalah, silakan klik kanan. Ini ada Chrome ini ya. Klik kanan, run as administrator. Nanti gitu ya. Nanti ini kita teori dulu. Sebab kalau praktek khawatirnya waktu tidak cukup karena kalian masih mengumpulkan LKS ya. LKS bab 1. Ya bab 7 sih kalau dilihat dari urutannya. Tadi di Chrome ya. Di mau kok hilang? Duh, mana tadi? Tak 3 kok hilang. Dari klik, oh salah. Ini Eclipse File Manager. Wah, baleni neh. Ini ditutup langsung baleni neh re. Waduh Gusti, gak enake. Ini nanti yang mau diinstal Eclipse ya. Kalau model instalan tidak harus online. Iki goro-goro tak tutup hilang neh, tak tutup hilang neh, baleni neh. Klik aja, klik. Nah. Double klik di insert aplikasi. Enter again with your mouse. Nunggu ini tidak bisa dimaksimis ini. Nunggu ya. Setiap ditutup baleni, tutup baleni ya. Ini report, ribet ya. Nanti kalau sudah masuk sini kalian aja nyambi hilang baleni. Enter. Zoom in, zoom out. Wah, padahal nanti saya butuh. Project Explore. Dimaksimalkan bisa enggak ini? International Project, Dynamic AJV Project, Note Project. Pertama kan project, buat project. File new. Di zoom out bisa ini. Oh bisa ya, besar kan. Iki tidak bisa diano. Wah kadang iki. Tidak bisa. File new. Coba ya ini saya. New. Lama. Saya stop dulu. File. Ini saya lihat ada yang untuk HP ya. ID yang dipasang di komputer, ada ID yang dipasang di cloud. Dipasang di komputerku harus diinstal, kalau di cloud itu online. Misalnya ID One, kalau yang online pakai yang ini ya, tutorialpoint.com. Ada yang untuk HP, ponsel, smartphone. Perusahaan di bidang informatika biasanya telah memiliki standar masing-masing dari lingkungan pengembangan digunakan. Oh, saya harus pakai apa ini? Lihat, aktivitas individu. Bahasa C yang dapat digunakan secara gratis yaitu kode blocks dan Genie. Cara install yang diberikan ialah untuk dua sistem operasi yaitu Windows dan Linux. Kode block ini ya. Sebelum lanjut, pastikan kalian telah mengetahui yang kalian gunakan 32 atau 64 bit. Ini sebelum kalian menggunakan kode aplikasi ini ya, kode blok ini atau dan Genie ini, kalian harus mengetahui sistem. Sudah kelihatan ya. Sebelum menjalankan aplikasi kode blok, kalian harus tahu sistem kalian, sistem Windows kalian berapa bit. Untuk mengetahui ini bagaimana? Lihat di start menu, klik kanan, sistem. Ada ya? Start menu, klik kanan, sistem. Di sini ditampilkan Windowsmu itu berapa bit. Dari mana? Ini loh, 64 bit operating system OS ya. Rata-rata di komputer lab 64 bit. Ada satu yang 32 bit ya yang di sana.
di upgrade kayaknya RAM-nya kurang. Makanya 64 bit. Selanjutnya pada sistem operasi Windows, klik kanan ikon My Computer untuk mengetahui sistem tadi ya. Pada sistem operasi Linux, tidak usah. Selanjutnya kode blok atau Genie untuk membuat program pertama kalian. Yang ditulis ialah seperti ini.